Pemirsa, apa saja catatan selama proses verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024 dan apa saja perubahan dalam pemilu 2024 mendatang yang patut mendapatkan perhatian. Sudah hadir bersama saya di sini, di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Malam, Julia. Mas Hanta, dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2022, apakah itu berarti wacana penundaan pemilu 3 periode dan semacamnya itu kandas sudah? Game over. Malam hari ini saja sudah ada pengundian nomor urut ya. Ini pertanda bahwa Indonesia sudah siap akan menyambut pesta demokrasi terbesar di 2024 karena meskipun terpisah tapi di tahun yang sama ada pilkada serentak secara langsung. Artinya saya sih optimis bahwa pemilu dan pilkada kita, pemilu nasional pilkada berarti sesuai jadwal 14 Februari dan kemudian pilkadanya di November 2024. Itu kabar baiknya. Tahapannya sudah ada. Saya kira keretanya sudah jalan ini, sudah tahapannya sudah cukup maju. Nah, terlepas dari berbagai macam tadi ada catatan dari Mbak Titi dari berbagai macam proses verifikasi faktual dan seterusnya, administratif dan seterusnya, saya kira memang yang harus dikawal bukan hanya sekedar tepat waktu, itu poinnya, tetapi juga pemilunya harus berintegritas dan berkualitas. Berintegritas, tapi juga jangan jadi alasan kemudian karena ini dianggap masih ada masalah kemudian harus ditunda, bukan. Nah, ini harus dikawal sesuai waktu karena sudah konsensus bersama, sesuai dengan aturan. Dan saya kira dengan segala kekurangannya tentu ada beberapa catatan. Tahapan selanjutnya bagi partai politik hari ini sudah menjadi peserta pemilu, sudah diumumkan sebentar lagi nomor urutnya. Kemudian setelah ini sudah ada tahapan pendaftaran caleg ya, kita masih proporsional terbuka. Nanti semua partai itu sekarang Zilvia sudah mulai menyiapkan rekrutmen caleg. Dia melakukan seleksi calon anggota legislatif. Saya kira sudah jalannya arah ke sana ya. Kemudian ditambah nanti apalagi ada pencapresan, ada dinamika koalisi dan seterusnya. Saya kira ujungnya sudah menuju ke sana dan setiap partai akan menyiapkan strategi. Karena setiap partai kan punya strategi yang ada partai yang ada 3 kelompok ya, partai parlemen tadi, partai lama, yang kedua partai lama tapi non parlemen, yang ketiga adalah benar partai baru mengikuti verifikasi. Dan semuanya nanti akan menyiapkan semua sesuai dengan tahapan, menyiapkan bagaimana mereka mulai dikenal oleh publik, meningkatkan tingkat kedikenalannya, kemudian elektabilitas partainya. Lalu yang kedua ada variabel caleg-calegnya yang mulai disosialisasikan, ditawarkan kepada publik, dan yang ketiga ada soal kotel efek. Semua partai juga mengejar efek ekor jas itu. Nah, jadi saya kira kembali ke pertanyaan Zilvia tadi, saya kira kita optimis sama-sama. Fokusnya sekarang adalah mengawal proses pemilunya tetap berintegritas dan berkualitas. Oke, Mas Hanta, kalau tadi bagaimana upaya ini dilakukan supaya dikenal oleh publik ya partai-partai ini, kita tidak lagi membahas kenapa ini diberikan, ada partai parlemen yang diberikan keistimewaan bisa mempertahankan nomor urut mereka, sementara yang non parlemen itu tetap harus mengikuti pengundian. Ada partai politik parlemen yang berusaha atau sudah memutuskan akan mempertahankan nomor urut sesuai dengan yang pemilu 2019. Ini hubungannya apa sih? Apakah memang nomor ini menjadi penentu untuk semakin dikenal oleh publik? Mereka tidak perlu berusaha susah payah lagi untuk mendapatkan pengenalan dari publik, atau bagaimana, Mas Hanta? Ya, soal nomor urut ini sebenarnya secara elektoral ya, secara pilihan politik tidak memiliki korelasi langsung. Lalu kemudian nomor 1 kemungkinan akan masuk 3 besar, kemudian kalau nomornya ganjil kemudian perlu diingat, enggak juga. Kita sudah melakukan beberapa kali pemilu nasional maupun di pilkada, nomor memang ya, jadi memang ada istilah nomor cantik dan seterusnya. Tetapi saya kira kalau dari sisi partai lama mempertahankan nomor yang sama ya memang relatif, apalagi kalau namanya dianggap hoki ya, dianggap nomor cantik mudah diingat. Nah, itu aja keuntungannya, mudah diingat. Kalau kemudian dia ikut kontestasi lagi, nomornya sama, ya membantu dari sisi tingkat kedikenalan untuk top of mind publik, untuk mengingat bahwa partainya, oh ya sama dengan nomor lain. Mereka akan itu. Ditambah yang kedua, kalau masih ada alat peraga kampanye, APK,
yang lama, nomornya nggak perlu yang baru, ini nomornya masih sama, masih bisa dipasang dan seterusnya. Jadi proses sosialisasinya mereka terbantu. Tapi apakah ini akan mendukung lalu kemudian tingkat elektabilitasnya tinggi? Belum tentu. Itu soal dikenalnya. Karena setelah dikenal kan disukai, likability, tingkat kedisukaan, akseptabilitasnya tergantung programnya, tergantung calegnya, tergantung capresnya, tergantung komitmen, visi misinya, menyerap aspirasi sejalan tidak dengan aspirasi publik yang diwakili dan seterusnya. Barulah tingkat kedipilihan elektabilitas. Jadi nomor urut itu mungkin sebagai alat bantu, instrumen untuk mempermudah mengingat partai itu. Mas Hanta, saya ingin Anda mengomentari soal 17 parpol yang lolos sebagai peserta pemilu. Kalau 9 dari parlemen, ya sudah biasa lah ya, kita sudah bisa memprediksi. Tapi bagi yang 8 partai non-parlemen ini, dari 9, hanya 1 yang tidak lolos ya. Partainya Amin Rais, Partai Umat. Sementara 8 lainnya ada partai yang lama tapi tidak lolos parlemen dan partai yang baru. Bagaimana Anda melihat kehadiran dari 8 partai non-parlemen di pemilu 2024 nanti? Apakah akan mampu bersaing dengan 9 yang sudah eksis di parlemen saat ini? Ya, saya kira saya harus mengatakan berat sekali ya perjuangan untuk lolos ambang batas parlemen, meskipun ada potensi ya sekitar 2-3 partai untuk lolos. Apalagi tadi ada perbedaan tanda petik diskriminasi secara politik ya dalam verifikasi faktual. Kemudian nomor juga begitu. Sudah partai lama, punya nomor yang lama, tetap dikenal. Ini udah partai baru, belum dikenal nomornya, harus diundi lagi dan seterusnya. Jadi saya kira dari nama-nama partai-partai itu saya membedakan jadi 2 kategori ya, klaster. Satu adalah partai lama yang tidak lolos, ya kan ada PBB, ada Hanura dan lain sebagainya, PSI. Kemudian satu lagi ada yang partai benar-benar baru. Dan satu lagi ada Perindo yang lama. Nah, partai yang benar-benar baru ini saya kira paling berat ya, meskipun mereka punya basis genealogi, misalnya seperti Partai Gelora dan sebagainya, beberapa partai-partai yang punya hubungan dengan partai-partai lama, kemudian punya basis massa dan seterusnya. Tapi apapun saya kira 4% ini sangat sulit. Saya harus mengatakan partai lama pun, ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, itu juga terancam saat ini. Di survei-survei kita selalu kita mengukur secara berkala, triwulan, P3 hampir jarang lolos sampai 4% di data survei kita. Artinya P3 pun sulit. Nah, kalau partai-partai baru memang ada Perindo yang berpotensi untuk lolos, karena angkanya kemarin pun sudah 3,sekian%, ya hampir 4%. Ada potensi untuk lolos. Nah, kemudian partai-partai baru yang lainnya saya kira harus punya diferensiasi. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda dengan partai-partai yang sudah ada. Posisinya harus jelas nih dari sisi tadi program, secara program apa yang mau ditawarkan. Kalau sama saja dengan partai lama, saya kira ngapain orang pilih partai baru? Mending dia pilih partai lama kalau sama. Kalau sikapnya kemudian posisinya apakah dia lebih cenderung misalnya dengan pemerintahan sekarang lebih kritis, memiliki jarak dengan pemerintahan, artinya dia mengambil ceruk pemilih yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi misalnya, atau yang sebaliknya yang puas gitu. Itu kan ada ceruknya masing-masing isu-isu yang diambil. Nah, jadi dari pengelompokan partai-partai tadi yang lolos dulu, saya memprediksi dulu ya berdasarkan data, tentu partai lama, PD Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, Partai Nasdem, kemudian PKS, dan ada 7 partai ya, ditambah mungkin 8 PAN yang juga berpotensi lolos. Nah, yang ke-9 P3 ini harus hati-hati, partai yang ke-9, karena kalau tidak berhati-hati melakukan pergerakan politik yang lebih bombastis ya, lebih atraktif, menawarkan sesuatu yang lebih menarik kepada publik, nah bisa lewat jumlah partai yang lolos ke parlemen bisa jadi berkurang ini. Jadi 9 misalnya jadi 8. Bisa juga 9 ada tambahan partai lama tidak lolos tapi partai baru yang masuk. Yang partai baru yang paling, ini saya bicara yang paling aja ya, yang paling berpotensi adalah Perindo. Nah, partai-partai lainnya ya ada potensi tapi tidak sebesar Perindo secara data objektif saya katakan. Tentu ada Partai Bulan Bintang yang punya potensi juga, Hanura mereka punya basis juga. Tapi 4% ini tidak mudah gitu ya. 4% ini cukup berat. Kecuali mereka bisa memiliki strategi 3 hal tadi saya kira. Satu, secara partai ini sudah berat. Jadi ada 2.
party ID kita kan rendah ya Mbak Titi ya. Orang teridentifikasi partai itu rendah. Saya mengistilahkan yang tinggi itu figur ID, tapi itu singkat, jalan instan. Orang lebih teridentifikasi kepada figur. Nah, kalau ada partai baru, kalau kemudian dulu kita ingat SBY membuat Demokrat langsung besar karena terasosiasi kuat, dia punya brand connection, brand association dengan figur kuatnya, itu punya potensi. Nah, kalau partai baru ini kan tidak punya itu, figur-figur, kecuali mereka mepet ke salah satu capres. Sekarang juga sudah mengerucut ke 3 nama. Dari 3 nama itu sudah punya partai. Misalnya saya sebut saja data ini, Mas Ganjar terasosiasi kuat, dia ada PD Perjuangan. Anies Baswedan terasosiasi kuat adalah Partai Nasdem. Kemudian Prabowo adalah Gerindra. Nah, mereka mau ngambil ceruk ini juga semakin sulit, semakin sempit ruang geraknya. Nah, yang ketiga yang paling mungkin harus dikejar adalah mencari caleg yang menjanjikan. Ini pun sulit karena caleg yang kuat pun akan berhitung apa dia mau masuk ke partai yang belum tentu lolos misalnya. Nah, kerja berat ini saya kira kita tetap harus memberikan peluang ya, karena kita berdemokrasi, tidak untuk kemungkinan kemudian ada partai baru yang membawa harapan baru, dan mereka harus bekerja saya kira tadi super keras ya untuk menyiapkan berbagai macam strategi dari berbagai lini tadi. Jadi Mbak Titi kerjanya mungkin double bahkan triple ya untuk partai baru ini. Tapi saya ingin Mas Hanta mengomentari mungkin yang surprise tidak surprise ya, karena memang sudah ada bocoran sebelumnya untuk P3, satu-satunya partai parlemen yang memilih untuk mengundi kembali nomor urut. Tanggapannya Mas Hanta? Ya, pertama karena P3 hampir tidak lolos ya, terlepas dari soal angka. Sementara yang lain itu mendapatkan angka yang maksimal, artinya perolehan suaranya. PDIP misalnya dia pemenang pemilu. Kemudian Nasdem kenapa tetap 5 selain muda, salam 5 jarinya, tapi juga mendapatkan suara signifikan, kenaikan. Kemudian juga Golkar bertahan, Gerindra juga mendapatkan suara kenaikan kursi signifikan. Nah, sementara P3 ada partai yang di 2019 yang lalu mengalami penurunan, hampir tidak lolos. Dia hanya 4,sekian %, hampir tidak lolosnya. Mungkin ingin mendapatkan suasana baru dengan nomor yang baru, ditambah mungkin nomor yang lama 10 sekarang ya ganjil ya, 17. Ya sebenarnya mungkin pastilah untuk membranding, untuk melakukan komunikasi, sosialisasi akan menganggap ini jauh lebih baik dari versi P3-nya. Dan itu satu-satunya dari 9 partai, dan P3 adalah partai paling bawah di 9 partai yang tadi. Itu mungkin menjadi salah satu variabel ya. Dan berdasarkan survei-survei, tren data survei itu memang juga satu-satunya partai yang ini agak harus berhati-hati, berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen. Jadi dengan semangat baru, kemudian ketua umum juga baru, ya dan seterusnya, mungkin ingin mendapatkan nomor baru. Meskipun nomor 1 udah punya PKB, nggak diundi lagi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu nomor-nomor yang tidak diundi lagi. Tapi paling tidak ya ada nomor baru yang bisa disosialisasikan oleh P3. Sebagai partai Islam mungkin nanti dikait-kaitkan lah 17 itu angka ganjil, 17 rakaat ya, sampai 25 waktu dalam sehari dan seterusnya. Saya kira itu dari catatan saya dari sisi P3. Yang lain juga mungkin akan ada kaitannya, misalnya Gelora dengan nomor 7-nya. Apapun lah, kalau mau melihat dari sisi positif untuk gimmick politik, untuk sosialisasi yang lebih atraktif, yang lebih menarik, lebih variatif, mungkin bisa dikaitkan semuanya. Jadi apapun yang harus siap yang lebih bertanding dengan sudah disahkan oleh KPU hari ini, sudah ada punya nomor urut, semuanya harus sudah menyiapkan. Paling penting itu strateginya bagaimana, karena yang mereka hadapi tidak hanya partainya partai yang sudah lolos parlemen, tapi juga partai yang tidak lolos tapi partai lama. Jadi partai baru ini harus betul-betul ekstra kerja kerasnya, betul-betul harus disiapkan. Ada banyak catatan, mudah-mudahan proses persiapan menuju pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan seperti kata Mas Hanta tadi, berkualitas dan berintegritas, itu yang penting sekali. KPU-nya harus independen, profesional. Pesertanya tadi juga harus kompetitif dan ya tidak curang pastinya. 4 elemen itu penting. KPU sebagai penyelenggara, para peserta punya kesadaran berdemokrasi, pesertanya juga, kita pemilihnya juga punya pendidikan politik yang bagus, dan jangan lupa satu lagi fasilitator, pemerintah, Waparkaman, seterusnya juga harus netral, independen. Kita bersama-sama media dan masyarakat sipil harus terus mengawal. Kita bersama-sama harus berjuang untuk memastikan pemilunya jalan, tidak ada lagi narasi penundaan. Itu sudah akhir ya.